Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang kedatangan lagi sebuah barang ya. Dalam hal ini, Mang kedatangan mixer merek Behringer ya, yang tipe Scenic 302 USB. Oke, ini 4 channel ya. 4 channel, 3 untuk input, 1 untuk output. Seperti biasa mungkin nanti kita akan bongkar dulu. Kita dapat apa aja. Setelah itu kita akan lihat feature-nya seperti apa ya, dan terakhir kita akan coba ya menggunakan laptop dan box gitu ya, atau speaker aktif untuk menguji kualitasnya. Oke, kita unboxing dulu ya. Oke, kita unboxing ya. Oke, ini ya kita dapat manual book. Ini dalam bahasa Inggris, katanya dalam bahasa Perancis dan lain-lain ya. Terus ini kita dapat unitnya ya, dia unitnya. Nanti kita bahas spesifikasinya. Terus ini kita dapat, coba kita lihat ya. Nah, ini ini ya, kayaknya kabel power. Terus ini chargernya atau adapternya ya. Adapternya ini 5 volt. Terus 5 ampere. 2,5 watt gitu ya. Rentangnya antara 100 sampai 240 volt. Dan ini untuk menyolokkan ke listriknya ya. Kita coba pasang ya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, sampai lock. Ini nanti ke kabel ini ya. Yang ketiga kita dapat kabel power ini ya. Kayak untuk printer ini ya, kabel data untuk printer. Nanti dicolok ke sini nih. Ya, ke sini. Nah, ini powernya di sini ya. Itu ya, kalau tidak terhubung ke komputer atau ke PC ya, atau ke laptop, itu pakai ini ya, pakai charger terpisah. Oke, kita bahas ya spesifikasinya. Oke, ini ya seperti yang Mang bilang tadi, ini ada 4 channel, 1 untuk output ya, yang ini ya, yang RCA. Jadi outputnya RCA seperti ini ya nanti. Nah, RCA seperti ini. Nanti bisa RCA ke jack 6,5 atau ke XLR ya, atau ke RCA lagi gitu, tergantung boxnya ya. Terus ya, ini untuk input, ini sudah bisa mic yang kondensor ya, atau mic biasa gitu. Ini dia ya, jadi inputnya itu bisa mic seperti ini biasa atau mic kondensor ya, kondensor, karena ini sudah bisa phantom ya, 48 volt. Jadi kalau terus untuk colokannya juga bisa ini ya, bisa yang 6,5, jack 6,5 nih masuk ke sini ya. Nah, seperti ini. Atau bisa juga yang XLR ya, yang seperti ini ya. Ini masuk seperti ini. Ini kebetulan yang untuk kondensor, biar ngangkat gitu ya. Pakainya yang XLR ini. Gitu ya. Itu yang yang input yang pertama. Yang kedua ini XLR ya, bisa untuk keyboard atau piano gitu ya, piano elektrik atau gitar dan lain-lain ya. Ini bisa juga untuk input yang lainnya ya, misalkan dari amplifier atau dari DVD atau apa, ini bisa masuk ke sini. Dan untuk output ini yang tadi Mang bilang ya, XLR juga. Dan terakhir ini untuk bagian atasnya ini ada untuk mic dan headphone ya.
Nah, ini yang dua ini ya. Jadi kalau headphone-nya ada mic-nya bisa di sini. Jadi ini memang kalau untuk mixer yang kecil ini sangat cocok untuk streamer ya, yang tidak perlu banyak mic gitu, melainkan hanya perlu headset ataupun hanya perlu satu mic kondensor. Streamer misalkan untuk nyanyi sendiri atau apa ini cukup pakai menggunakan ini. Itu ya bagian atasnya. Nah, ini bagian bawah. Ini untuk ngatur suara, nanti kita akan dengar bedakan ya, bedanya seperti apa gitu. Ini untuk ngatur volume, ini untuk ngatur suara yang diterima ya, turun naiknya di sini. Kalau yang ini untuk yang ini ya, yang input yang ini. Sama fungsinya ya. Terus yang ini juga untuk ngatur. Ini misalkan ke outputnya nanti ke USB yang ada di belakang sini, nanti Bang kasih lihat. Atau outputnya ke sini, ke pons gitu ya, di sini diaturnya ya. Nah ini, kalau ini nyala dan mati nanti kita akan coba. Terus yang ini untuk volume pons atau ini headset ya. Ini. Dan yang terakhir untuk main ya. Ini kalau main ini ya untuk semuanya ya. Untuk pons dan juga untuk ini ya. Untuk output ini ya, untuk yang ini ya, yang ngatur volume outputnya ini gitu ya. Itu sangat sederhana sih. Karena channelnya sangat sedikit, dan untuk bahan ini terbuat dari metal ya, sehingga agak lumayan berat gitu ya dibanding yang kemarin kita review yang ini ya. Kalau yang ini terbuat dari plastik gitu ya, harganya pun beda ya gitu ya, yang ini 600.000, yang ini 1 jutaan. Nah, selanjutnya di bagian ini, nah ini untuk output ya. Tapi bisa juga untuk input. Jadi kalau dari PC bisa masuk untuk direkam ke PC, misalkan ke OBS atau apa melalui ini gitu ya. Ataupun kalau kita memutar lagu, memutar YouTube, outputnya itu atau inputnya bisa melalui ini ya, dari PC-nya nanti keluar ke sini gitu ya, ke box gitu. Itu ya, jadi udah bisa bolak-balik ya. Bisa input, juga bisa output dari PC. Ya, untuk tadi harganya, Mang hampir lupa ya, harganya itu sekitaran ya 1 juta ya. 1 juta atau 1.500.000 tergantung toko yang menjual gitu ya. Itu oke. Untuk biar jelas, kita mungkin akan coba pakai PC ya, dan dicolokkan ke speaker aktif. Nah, ini dia ya, udah terhubung. Ini ke komputer ya, yang USB-nya itu ke sini, ke komputer Mang ya, ke laptop. Yang ini ke mic kondensor, ini ke box ya, outputnya ke speaker portable ya. Oke, ini ya tadi indikator power, ini udah terpasang ya. Nah, ini indikator ke bukti kalau suara masuk gitu ya ke mic. Nah, itu cek. Nah, itu ada suara ya. Ada sinyal lampunya. Nah, ini yang tadi seperti Mang bilang ya. Ini untuk mengatur masuk keluarnya ya. Misalkan kalau ke headset ini, nah ini kalau dipijit nanti headsetnya mati gitu ya. Nah, kalau ke USB ini ya, ke USB yang dari dalam ini gitu ya, untuk ngaturnya. Nah, ini CX 123 ya, untuk ngatur track 2 yang ini ke pons atau ke sini, ke outputnya ya, keluarnya. Itu kita coba ya, ini atur turun naik ininya sesuai kebutuhan ya. Cek. Nah, ini suaranya cempreng ya, tidak ada bassnya karena dikurang ke minus 15 gitu ya. Ini coba Mang naikkan, cek. Nah, ini lebih ke bassnya lebih tinggi ya. Jadi ini ya untuk ngatur itu. Kalau yang ini ya tombol ini gitu ya. Oh, ini ngatur ke jenis suaranya, apakah bass atau lebih ke stereo, ke cempreng gitu lah, lebih ke suaranya lebih cempreng. Ini untuk kontrol power di sini, untuk volume ini gitu ya. Kalau untuk ke headset ini, itu ya. Nah, ini juga selain
kondensor ya, kondensor seperti ini. Juga bisa pakai mic biasa gitu ya. Kita coba pakai mic biasa. Ini ya, pakai mic biasa seperti ini. Kita coba masuk ke sini. Cek 1 2 3. Nah, ini suaranya beda lah. Karena kalau kondensor biasanya lebih bagus ya, lebih sensitif. Nah, ini untuk mic biasa. Jadi ini tidak perlu ada tombol yang ditekan ya kalau untuk menyalain kondensor. Karena dia sudah include di dalamnya itu otomatis. Ketika terpasang kondensor, dia phantomnya itu aktif gitu ya. Atau 48 volt phantomnya itu aktif. Terus suara masuk ini nyala gitu ya, seperti itu indikatornya. Nah, yang merasakan ya antara Behringer ini dengan yang merek ini ya, yang Mang beli sebelumnya, bedanya itu yang ini lebih apa namanya, suaranya itu lebih pulen lah gitu ya, lebih bulat gitu suaranya dibanding yang ini. Jelas biasanya karena kualitas spare partnya itu lebih baik ya dibanding yang ini. Nah, ini kan harganya sekitar 600 ribuan, kalau yang ini sejuta lebih lah gitu ya. Jadi pasti beda kualitasnya. Terus yang kedua ya, ketika Mang melakukan rekaman di OBS, yang ini noise-nya lebih, bahkan nggak ada noise gitu ya. Lembut banget lah suaranya gitu ya. Walaupun frekuensinya tinggi, tapi noise-nya kurang gitu. Tapi ketika pakai ini, Mang harus setting lagi di sini gitu ya. Jadi si noise-nya itu cukup tinggi kalau pakai ini gitu. Jadi itu bedanya ya antara merek ya yang lumayan harganya mahal lah, walaupun hanya 4 channel plus output gitu ya. Ini lebih mahal harganya dibanding yang gede ini, yang 6 channel ini gitu ya. Tapi memang tadi kualitas barangnya, terus kualitas bahan dan lain-lain, termasuk mungkin spare part elektroniknya lebih baik, sehingga output yang dihasilkannya juga lebih baik gitu ya. Oke, itu ya mungkin sedikit reviewnya. Jadi kesimpulannya, kalau menurut Mang, untuk apa namanya, untuk streamer gitu ya, YouTuber, kalau yang hanya perlu input sedikit gitu ya, misalkan hanya perlu keyboard, perlu gitar dan lain-lain, dan mic-nya hanya cukup satu gitu ya, mangga silakan beli yang ini ya, yang kecil ini, karena secara kualitas bahan ataupun nanti output audio apa ya, output audionya cukup baik ya, noise-nya sangat rendah gitu ya. Tapi memang tadi kelemahannya ini hanya satu mic saja, yang lainnya ini untuk keyboard atau piano digital ya, yang untuk gitar dan lain-lain bisa dipasang di sini, walaupun harganya ya cukup mahal ya gitu ya. Terus lebih kecil ya, lebih mudah dibawa-bawa. Nah, ini kalau yang ini ya channelnya cukup banyak gitu ya, cuman memang output yang dihasilkan juga nggak terlalu bagus gitu ya. Ada noise-nya lumayan, tapi kita bisa akalin dengan mengatur setting ini gitu ya. Terus kelemahan yang lain, ini tidak ada opsi untuk USB gitu ya. Kalau di sini kan ada opsi untuk USB gitu ya. Untuk Bluetooth juga ini bisa terkoneksi melalui HP ya, langsung ke sini gitu ya. Terus juga pakai USB, kalau ada lagu MP3 langsung colokan bisa langsung ke sini. Kalau ini nggak ada ya, nggak ada namanya untuk USB ataupun untuk Bluetooth. Itu ya, jadi kesimpulannya mangga, balik lagi tergantung kebutuhan nampaknya. Kalau yang perlu hanya sedikit mic dan alat-alat, misalkan untuk streamer game dan lain-lain, cukup beli ini gitu ya. Tapi kalau untuk podcast yang perlu mendatangkan banyak orang, Mang sarankan memberi channel yang lebih banyak gitulah, seperti ini gitu ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.